Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tes formatif 8, bab kelompok sosial. Oke, kita mulai pembahasan kita dari nomor 1. Masyarakat merupakan representasi dari kelompok sosial yang memiliki unsur sebagai berikut kecuali. Oke, jawabannya C. Interaksi antar anggota masyarakat bersifat temporer. Hal itu salah. Kenapa? Karena salah satu ciri penting kelompok sosial adalah interaksi yang terjadi antar anggota itu berjangka waktu panjang. Bahkan kalau kita perhatikan, keluarga sebagai sebuah kelompok sosial itu memiliki interaksi yang sifatnya langgeng atau bahkan abadi atau kekal. Oke, kita lanjutkan nomor 2. Anggota kelompok adalah orang yang sadar bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok dan didefinisikan oleh orang lain sebagai anggota dari kelompok tersebut. Sebab, kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki kriteria adanya kepemilikan aset bersama. Oke, jawabannya C, yang atas benar, yang bawah salah. Kenapa yang bawah salah? Karena yang dimaksud dengan kelompok sosial adalah sejumlah orang yang memiliki adanya kesamaan tertentu, terutama kesamaan kepentingan. Yang bawah salah karena kelompok sosial bukan merupakan sebuah kelompok yang diikat berdasarkan kepemilikan alat bersama. Sebagai contoh misalkan, sebuah kelompok memiliki kepentingan bersama adalah kelompok buruh. Sebagai buruh mereka memiliki kepentingan yang sama, yaitu adanya tuntutan terhadap upah yang layak dan penghapusan sistem kerja alih daya dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan nomor 3. Kita sering menemukan penduduk suatu desa yang orang-orangnya masih mempunyai ikatan keluarga. Pembentukan kelompok pada masyarakat ini didasarkan oleh... Oke, jawabannya adalah D. Adanya persamaan keturunan. Sebagai contoh misalkan konsep yang dikemukakan oleh Ferdinand Tunis. Ferdinand Tunis mengungkapkan ada dua bentuk kelompok sosial. Yang pertama Gemeenschap atau paguyuban, yang kedua adalah Geselschap atau patembayan. Yang dimaksud dengan paguyuban atau Gemeenschap adalah kelompok sosial yang masih sederhana, yang ikatan antar anggotanya sangat dekat dan hubungan antar sesama anggota melibatkan emosi. Salah satu contoh dari Gemeenschap atau paguyuban adalah ikatan kekerabatan atau kelompok yang diikat berdasarkan adanya kesamaan kekerabatan. Seperti misalkan adalah kelompok marga atau kelompok suku tertentu dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan nomor 4. Solidaritas sosial yang berkembang di masyarakat desa adalah solidaritas mekanik yang terjadi karena... Oke, jawabannya adalah A, 1, 2, dan 3. Menurut Emil Durkheim, ada dua bentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah kelompok mekanik, yang kedua adalah kelompok organik. Dalam kelompok dengan solidaritas mekanik, kelompok tersebut sifatnya masih sederhana, dan bentuk kelompok tersebut adalah homogen. Belum ada pembagian kerja, belum ada spesialisasi kerja. Mereka diikat dengan adanya kesadaran kolektif atau collective consciousness, ya, dan integrasi yang ada di dalam masyarakat mekanik lebih bersifat integrasi yang normatif sifatnya, yaitu adanya kesamaan norma atau kesamaan konsensus termasuk kepercayaan. Nah, di dalam masyarakat yang mekanik, pembagian kerja kalaupun ada itu sifatnya sementara. Dan masyarakat mekanik diikat berdasarkan ikatan kekerabatan. Nah, sebaliknya dalam masyarakat organik, kehidupan sudah sangat modern, kebutuhan sudah sangat kompleks dan masyarakat organik bersifat heterogen. Dalam masyarakat organik, hubungan antar anggota lebih didasarkan atas kepentingan masing-masing dan hubungan tersebut sifatnya kontraktual. Kemudian kita lanjutkan nomor 5. Kelompok primer ditandai dengan adanya hubungan sosial secara... Oke, jawabannya adalah A, 1, 2, dan juga 3. Jadi menurut Kuli, ada yang disebut kelompok primer, kebalikannya adalah kelompok sekunder. Kelompok primer adalah kelompok dengan jumlah anggota relatif sedikit. Hubungan antar anggota sangat dekat, interaksi mereka bersifat primer atau face to face. Mereka saling mengenal secara mendalam setiap anggota kelompoknya. Jadi sifat hubungan itu adalah personal dan interaksi antar anggota bersifat intens. Nah, sebagai contoh misalkan keluarga.
yang merupakan contoh dari kelompok primer. Nah, sebaliknya adalah kelompok sekunder, itu kelompok yang jumlah anggotanya banyak, interaksi antar anggota mereka juga jarang, dan hubungan antar anggota juga renggang. Sebagai contoh misalkan sekolah atau perusahaan. Kita lanjutkan pembahasan kita di nomor 6. Persatuan Guru Republik Indonesia yang anggota dan pengurusnya guru merupakan contoh kelompok sekunder di dalam masyarakat. Sebab kelompok sekunder dapat dicirikan dengan jumlah anggotanya yang banyak, jalinan hubungan antar anggota renggang, bersifat impersonal, dan berdasarkan manfaat. Oke, jawabannya A, benar-benar dan berhubungan. Menyambung pembahasan kita sebelumnya, bahwa kelompok sekunder adalah kelompok yang jumlah anggotanya relatif banyak. Karena jumlah anggotanya relatif banyak, maka hubungan antar anggota renggang satu sama lain. Kalaupun setiap anggota kelompok sekunder berinteraksi, itu lebih karena faktor adanya kepentingan atau ada kemanfaatan yang ingin didapatkan dalam proses interaksi tersebut. Hubungan mereka sifatnya impersonal, artinya mereka tidak begitu mengenal secara mendalam setiap anggota kelompok yang bersangkutan. Kemudian nomor 7. Dorongan solidaritas dan dukungan terhadap suatu tim sepak bola yang disertai ejekan terhadap tim lawan mengindikasikan adanya kelompok. Oke, jawabannya adalah B, 1 dan 3. Jadi menurut Sumner, ada kelompok in-group dan kelompok out-group. Atau apa itu kelompok in-group dan out-group? In-group artinya adalah kelompok dalam, yaitu kelompok di mana seseorang menjadi bagian di dalamnya, menjadi bagian di antaranya. Nah, sebaliknya adalah kelompok outgroup atau kelompok luar, yaitu kelompok yang didefinisikan oleh kelompok in-group sebagai mereka yang berbeda. Nah, di sini identifikasi kelompok in-group dan on-group seringkali bisa mendorong terjadinya konflik antar dua kelompok, seperti yang sering terjadi dalam pertandingan sepak bola. Dalam pertandingan sepak bola, masing-masing supporter menganggap kelompok lainnya sebagai kelompok yang berbeda, yang mereka anggap remeh atau mereka rendahkan. Hal ini mengakibatkan munculnya ketegangan dan konflik di antara kedua kelompok tersebut. Kemudian nomor 8. Menurut Robert Camerton mengklasifikasikan kelompok sosial menjadi kelompok keanggotaan atau membership group dan kelompok acuan atau reference group. Dalam hal ini, ciri dari kelompok acuan adalah jawabannya adalah B. Jadi menurut Robert Camerton, ada kelompok keanggotaan atau membership group, yaitu kelompok di mana seseorang masih menjadi anggotanya. Sebagai contoh, misalkan seseorang tentara yang aktif menganggap TNI atau Tentara Nasional Indonesia merupakan kelompok keanggotaan atau membership group bagi dia. Nah, kemudian yang kedua ada reference group atau kelompok acuan. Itu kelompok yang menjadi acuan atau sumber referensi bagi individu terkait dengan nilai dan norma yang dianut oleh individu tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di soal nomor 8, maka jawaban yang tepat adalah B. Oke, kemudian kita lanjutkan nomor 9. Adanya insiden tabrakan antara mobil dan sepeda motor menarik orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian berdatangan untuk melihat dan mencari informasi tentang insiden tersebut, sehingga terjadi kerumunan. Nah, fenomena seperti ini dalam kajian sosiologi disebut kelompok sosial yang tidak teratur. Karena jawabannya 1, 2, 3, dan 4 atau semuanya, atau jawabannya E. Nah, di pembahasan kita sebelumnya, kita sudah membahas tentang kelompok sosial yang teratur. Contohnya keluarga, sekolah, perusahaan, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, adapun nomor 9 membicarakan mengenai kelompok sosial yang tidak teratur. Kelompok sosial yang tidak teratur atau kelompok semu terbagi menjadi 3. Pertama adalah kerumunan, kedua adalah publik, yang ketiga adalah massa. Nah, mengenai kerumunan, ada beberapa ciri yang melekat di dalamnya. Di antaranya adalah kerumunan terjadi secara spontan, artinya sekelompok orang yang membentuk kerumunan tidak melalui perencanaan terlebih dahulu. Sifatnya lebih spontanitas belaka. Sebagai contoh, misalkan ketika ada peristiwa kebakaran, spontan masyarakat di sekitar berkumpul, tidak ada perencanaan di dalamnya. Kemudian yang kedua, setiap orang yang datang tidak saling mengenal. Dalam kerumunan tidak ada pembagian kerja dan tidak ada pembagian peran. Bahkan satu sama lain orang yang berkerumun tidak saling mengenal. Kemudian yang ketiga, interaksi yang terjadi bersifat sementara. Sebagai contoh adalah formal audience, kelompok kerumunan penonton.
Contohnya adalah orang yang sedang menonton pertunjukan di bioskop misalkan. Sifatnya sementara, tidak mungkin berlangsung terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat, tidak ada niatan bagi setiap orang yang berkerumun untuk membentuk kelompok sosial, sehingga di dalam kerumunan tidak memungkinkan munculnya nilai dan norma yang kemudian berwujud menjadi sebuah kebudayaan. Kemudian yang terakhir adalah nomor 10. Kerumunan dan publik memiliki kesamaan di antaranya. Oke, jawabannya adalah A. Kerumunan dan publik tidak memiliki kesadaran sebagai sebuah kelompok. Nah, adapun publik merupakan kelompok semu atau kelompok sosial tidak teratur yang anggotanya, yang individu di dalamnya berinteraksi melalui media massa atau media sosial. Seperti misalkan melalui forum WhatsApp, Facebook, Twitter, Line, dan seterusnya. Mereka tentu saja tidak mengenal satu sama lain. Mereka tidak hadir di satu tempat secara fisik. Itu yang membedakan antara publik dan kerumunan. Akan tetapi, publik dan kerumunan memiliki kesamaan bahwa keduanya ditandai dengan tidak adanya kesadaran setiap individu sebagai bagian dari sebuah kelompok. Adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan tes formatif 8 bab kelompok sosial. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.